jumpa lagi dalam ibadah Woman of Impact online service. Puji syukur kita semua masih diberikan kesehatan di masa pandemi ini. Woman of Impact diadakan sebanyak 2 kali setiap bulan, yaitu setiap Selasa minggu kedua dan minggu keempat. Saya menyebut para ladies yang baru bergabung di ibadah online service. Ibadah hari ini dilayani oleh Pendeta Franky Utana dengan tema Wanita yang Berdampak. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita hari ini untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Bapa, kami datang di hadirat-Mu hari ini dengan hati yang berlimpah dengan ucapan syukur. Karena kami tahu, kami hidup, kami ada hari ini. Semua karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari katakan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan aku ada. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terimalah syukur kami Tuhan. Kami katakan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Katakan aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami datang hari ini di hadirat-Mu Tuhan, dengan satu kesadaran bahwa kami ada hari ini karena kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari katakan, aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari angkat 2 tangan kita katakan, aku ada saat ini. Semuanya
bersyukur di hadirat-Mu hari ini Tuhan. Kalau kami coba menghitung hari-hari yang telah kami lalui, minggu kepada minggu, bulan kepada bulan, tahun kepada tahun ya Tuhan. Kami telah mengecap, kami telah melihat betapa baiknya Engkau Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan buat pertolongan-Mu yang selalu datang tepat pada waktunya. Kami katakan terima kasih. Terima kasih buat Allah Immanuel yang selalu beserta kami. Kami bersyukur kepadamu Yesus. Terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah, mari mulai buka suaramu, angkat pujian dan semangat bagi Allah yang berlimpah kasih setia-Nya. Haleluya. Kami putuskan hari ini di hadirat-Mu ya Tuhan. Apapun kondisi kami, apapun yang sedang kami hadapi hari-hari ini, kami mau tetap bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami mau tetap memuji-muji nama-Mu Yesusku. Haleluya. Kau yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, mari mulai berkata-kata di dalam bahasa roh. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Dia yang telah menyelamatkan hidupku. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day's dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever
kami puji. Sama-sama tepuk tangan yuk di hadapan Tuhan. Dia luar biasa, dia Yesus yang ajaib. Come on, sama-sama tepuk tangan. Amin. Kita mau nyatakan, kita mau deklarasikan sama-sama. Tuhan kita, Yesus kita, Yesus yang ajaib. Haleluya. Yesus ajaib. Yesus ajaib. Tuhanku ajaib. Kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib. Tuhanku ajaib. Rahmat-Nya kekal selamanya, tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sorakan nama Tuhan Yesus. Yesus ajaib. Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Dia tidak pernah berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib, tidak pernah berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagi. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Haleluya. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Sama-sama katakan, Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Biar musik memuji nama Tuhan. Sama-sama yuk kita tepuk tangan yuk. Sama-sama. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Tidak pernah berubah kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, yes Lord. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagi. Sekali lagi, tak pernah berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagi. Sampai bumi berlalu, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagi. Sambil angkat tangan katakan, Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, pasti ada. Ada mujizat, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Yes Lord, yes. Shalom, ibu-ibu dari Women of Impact. Kita berjumpa lagi di
online ini. Sekalipun sudah lama saya tidak pernah on-site dengan ibu-ibu dari Women of Impact. Tapi saya percaya ini tidak akan bisa menghalangi kebenaran firman yang akan ibu-ibu terima untuk betul-betul ibu-ibu menjadi wanita yang berdampak di mana Tuhan tempatkan. Baik itu dalam hal rohani, orang melihat dampak rohani kita itu bertumbuh karakter, maupun dalam hal kesehatan keluarga, maupun komunitas, karier, dan juga hal-hal finance. Harapan saya di mana ibu-ibu ditempatkan, itu betul-betul berdampak. Nah, untuk kita belajar bagaimana menjadi wanita yang berdampak, tentu saja keputusan ada dalam diri kita sebagai wanita untuk ada hal-hal yang perlu kita bangun dalam hidup kita. Nah, untuk itu kita akan lihat dari 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 11. Saudara yang ikut online ini, mari bersama-sama lihat dalam Alkitab saudara. 1 Korintus 3 ayat 10-11 berkata begini, sesuai dengan kasih karunia Allah dan dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ayat 11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi untuk membangun hidup ibu-ibu termasuk saya, kita tidak bisa bangun hidup kita di atas apa saja yang kita bangun, itu tetap fondasinya, dasarnya itu adalah Kristus Yesus. Yesus Kristus Tuhan, tidak ada yang lain. Nah, untuk bangun di atasnya itu jelas kita tidak bisa berjalan sendiri, kita butuh orang-orang lain untuk melihat blind spot, titik-titik lemah kita untuk kita akui mau dibangun. Nah, untuk itu kita percaya bahwa apa yang dicatat oleh Paulus dalam Jemaat Korintus ini, dia dapat pewahyuan pasti dari Tuhan, itu pun untuk saudara-saudara yang ikut online ini, khusus ibu-ibu dari Wanita of Impact ini. Jadi semua ini kita bisa dapat saat ini itu semua karena anugerah Allah, yaitu grace yang diberikan kepada kita. Nah, sebuah bangunan kita tahu kalau dibangun itu tidak bisa asal-asalan. Itu kita harus memiliki rencana, alasan, selain itu juga tujuan dan strategi dalam membangun sesuatu. Nah, hidup kita juga, kita harus tahu waktu kita bangun, kita mesti ngerti alasannya, tujuannya, strategi dalam bangun sesuatu. Ya puji Tuhan, saudara beri tema hari ini adalah bicara menjadi wanita yang berdampak. Nah, untuk itu kita lihat, sebelum kita mengerti tentang apa yang kita bangun ini, apa yang perlu kita pelajari, nah kita harus percaya bahwa semakin besar tekanan, himpitan, atau problema yang kita hadapi dalam hidup ini, semakin besar kita memerlukan waktu khusus, lebih lagi bersama dengan Yesus Kristus Tuhan. Jadi begitu semakin besar tekanan, himpinan, problem yang bertubi-tubi, ya kita harus tetap makin lagi lebih khusus punya waktu, lebih dekat dengan Dia. Karena hanya bersama Dia, mau tidak mau, segala perkara dapat kita tanggung dalam Dia yang memberi apa? Kekuatan dan solusi untuk hidup kita. Nah, untuk itu mari kita ambil keputusan untuk mau membangun hidup kita ini untuk menjadi wanita yang berdampak. Nah, bangunlah hidup kita harus dengan kerendahan hati, kemurnian dan iman yang sepenuhnya tidak ada lain dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah, bicara tentang membangun hidup ini untuk sebagai wanita yang bisa menjadi berkat, kita perhatikan kata membangun dalam bahasa Inggris itu build. B-U-I-L-D. B-U-I-L-D. Nah, B-U-L-I-L-D. B-U-I-L-D Indonesianya. Jadi dalam kita bisa membangun hidup
untuk menjadi wanita yang menjadi dampak atau berkat, kita lihat sekarang. Kata B di situ, ya, yaitu bicara tentang bright future, yaitu masa depan yang cerah. Nah, masa depan yang cerah, mari kita lihat Mazmur 37 ayat 37 berkata demikian. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Jadi orang yang tulus, orang yang jujur itu pasti suka damai. Dan orang yang suka damai, saya percaya adalah pribadi Yesus yang adalah damai, itulah yang memimpin, menguasai hidup dia. Jadi untuk bisa kita punya masa depan yang cerah, orang bisa melihat di mana-mana kita berdampak dengan jawaban bahwa ada masa depan dalam Tuhan melalui hidup kita. Kira-kira apa di sini yang kita bangun? Tadi kita dengar orang yang suka damai itu pasti orang-orang yang tulus dan juga jujur. Nah, Matius 10 ayat 16 berkata begini. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kata cerdik seperti ular ini bicara tentang knowledge, pengetahuan dan pemahaman. Sedangkan tulus seperti merpati itu bicara tentang karakter. Itu pengertian yang saya setuju ya, terserah saudara. Cerdik seperti ular itu bicara pengetahuan dan pemahaman. Tulus seperti merpati bicara karakter. Nah, kita tidak bisa membangun hidup kita ini cuman cerdik seperti ular, hanya pengetahuan dan pemahaman. Itu penting. Tapi perlu juga karakter. Karakter ini sekalipun terpenting, perlu balance dengan pengetahuan dan pemahaman. Kalau kita cuma berkarakter, tidak berpengetahuan dan pemahaman, dalam hidup ini kita akan ditipu orang. Tapi kalau kita cuma hanya pengetahuan dan pemahaman, tanpa punya karakter Kristus, kita akan tersesat. Jadi ini perlu berimbang. Yang terpenting memang adalah karakter, karena yang kita mau bangun karakter Kristus dalam hidup kita. Makanya kita lihat, hanya sedikit orang yang berkarakter yang bisa menghargai temannya yang berhasil tanpa merasa iri. Banyak orang suka menolong orang lain. Karakter itu baik, karakter itu sungguh-sungguh menunjang. Tapi begitu orang-orang yang ditolong itu maju, lebih maju dari kita, banyak yang kita jadi iri hati. Itu pun terjadi di dalam dunia gereja. Tidak usah bisa di dalam masyarakat. Nah, makanya ini perlu ketulusan yang dibangun. Jadi kalau kita menjadi orang yang membawa teladan bahwa kita ini adalah masa depan yang cerah. Karena ada janji Tuhan dalam hidup kita. Ya, kalau ada orang yang lain lebih pintar, yang lebih bertalenta, yang lebih tajam dalam bagian dia, akuilah dan percayakan itu kepada dia. Dan kita pun tetap be strong, karakter kita tetap kuat. Karena karakter itu mendatangkan kepercayaan. Dan kepercayaan adalah dasar daripada orang-orang yang bisa menjadi influence, pengaruh atau berdampak. Ya. Nah, jadi karakter itu tidak dibuat dalam krisis. Karakter hanya muncul pada waktu ada krisis datang. Jadi ibu-ibu, begitu ada krisis datang, problem datang, di tengah-tengah saat-saat ini, tidak usah bingung karena itu karakter kita sedang dimunculkan. Kalau betul-betul kita mau dibangun itu ketulusan, yang muncul itu karakter Kristus. Dan orang lihat Kristus di situ, orang bilang masa depan cerah, segala jaminan ada dalam Kristus. Kitalah yang berdampak di mana Tuhan tempatkan. Ya, nah makanya banyak orang tuh tidak mau memperhatikan karakternya. Kita hanya ingin mendapatkan penugasan yang besar dari Tuhan. Kepingin yang hebat-hebat, yang spektakuler. Pokoknya macam-macam lah, disanjung. Tapi kita sedikit sekali yang ingin mendapatkan suatu perhatian pada karakter kita yang harus dibangun. Karena tulus dan jujur itu bicara tentang karakter. Jadi itu yang tentang tulus, mari kalau orang tulus apa yang dia buat. Semua itu hanya untuk Tuhan dipermuliakan. Nah, sekarang kalau kita lihat lagi bicara tentang karakter,
tulus dan jujur bicara karakter yang harus kita bangun, kita bisa lihat waktu orang itu diberi kekuasaan, power. Kita juga bisa lihat waktu mereka punya kedudukan, position. Kita bisa juga lihat waktu ada duit. Nah itu bisa kita lihat apakah betul itu karakter Kristus. Atau semua itu dikuasai daripada hal-hal itu. Ya. Jadi pengetahuan itu penting atau pemahaman juga penting. Itu memberikan kita kekuasaan. Tapi ingat, tapi karakter yang baik berdasarkan kebenaran. Itulah yang memberikan kita penghargaan. Nah penghargaan inilah yang datang dari Yesus. Itu yang bisa berdampak. Karena kita bernilai sebagai orang-orang warga kerajaan Allah. Yang berada di dalam kerajaan Allah. Yang menjadi raja adalah Yesus Kristus Tuhan sendiri. Ya. Nah sekarang bicara jujur. Tadi kan cerdik seperti merpati. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Jadi ular itu bicara pengetahuan, pemahaman. Karakter itu bicara tentang tulus dan jujur. Ya. Nah kalau bicara tentang jujur, kita perlu tahu. Kita ini harus latih, terus harus berlaku jujur sebelum kita dapat dengan jujur menjadi orang yang berdampak pada orang lain. Kita harus jujur dulu dengan diri kita sendiri. Itu yang harus kita bangun. Dan ketika orang-orang yang curang itu jatuh, percayalah, orang-orang yang jujur akan mendapatkan haknya. Dan semua hak itu sudah Tuhan bayar di kayu salib. Hak kita juga sudah Dia bayar. Jadi kalau orang yang jujur selalu hidup dengan hak Tuhan. Apa yang Tuhan buat? Yang Dia katakan dan yang ada di dalam itu semua sama. Ya, jadi orang yang tidak jujur itu sulit untuk mendapatkan kepercayaan untuk yang kedua kalinya. Tapi orang yang jujur, dengar baik-baik, itu adalah orang yang jujur terhadap diri sendiri. Itu adalah bagian dari integritas rohani. Orang melihat kerohanian saudara, itu kalau orang melihat bahwa diri saudara memang ada kejujuran. Begitu kita kehilangan kejujuran, kita kehilangan segala-galanya. Jadi kita perlu bangun ini, sikap jujur itu merupakan modal penting untuk kita bisa berbuah lebat dan tetap. Kalau sukses saja belum tentu berbuah. Berbuah pasti sukses dan berbuah itu pasti dia punya hati untuk berbuah lagi lebat dan tetap. Ya. Ada regenerasi. Ya. Jadi mari kita belajar untuk jujur pada diri sendiri karena itu adalah langkah awal untuk bisa dapat dipercaya. Ya. Dalam hal-hal kecil, janji orang, apa yang dijanji ditepati. Apa yang kita ngomong, kita hidupi. Ya. Karena ini merupakan modal yang terpenting untuk saudara bisa berbuah lebat dan tetap, sehingga di mana-mana saudara berdampak, ada generasi-generasi berikut juga berdampak. Jadi bukan hanya saudara, sebagai wanita yang saat ini dengar online, anak cucu saudara, cicit, harus juga berdampak. Itu yang namanya regenerasi. Itu yang Tuhan mau supaya betul-betul kita ini berdampak. Ya. Dan kalau orang tidak jujur pasti berbohong. Dan saudara tahu kalau orang yang berbohong itu dia membuat dirinya terpenjara dalam kemunafikan. Tapi kalau orang yang berkaca jujur, dia selalu memerdekakan jiwanya yang terbelenggu. Kalau orang jujur, pikiran, perasaan, kemauan itu merdeka. Dan tidur nyenyak, makan pun lesat. Hidup dalam rumah yang kecil, tapi tidak merasa at home. Kalau orang tidak jujur, punya rumah gede, tapi pusing 7 keliling. Karena semua yang dilihat hanya casing dan menikmati esensinya. Tapi tulus dan jujur, ini yang perlu kita bangun. Makanya masa depan pasti cerah, sehingga di mana-mana kita menjadi berkat, orang lihat kita berdampak. Nah itu B. Sekarang kata membangun itu U atau U, yaitu useful, berguna. Kita lihat Roma 14 ayat 19, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Jadi ini yang perlu kita kejar untuk menjadi wanita yang berdampak. Semua yang berguna. 1 Korintus 6 ayat 12 bilang gini, segala sesuatu halal bagiku, tapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhambakan
oleh suatu apapun. Nah hari ini, apa yang berguna bagi saudara? Itulah yang dibangun. Baik dalam pola gaya hidup, soal makan minum, olahraga, ataupun soal sandang pangan, apa saja. Itu yang harus kita bangun yang berguna. Kalau tidak berguna, enggak usah. Dan orang lain mungkin berguna, bagi diri saudara belum tentu berguna. Ya, saya punya satu ilustrasi. Ada Pak Markus dengan Pak Martin, dua-dua pakai inisial M di depan. Pak Markus ini selalu begini, apa-apa aku tetap mengalir bersama Roh Kudus. Aku perlu percaya tiap hari Tuhan bersama aku. Dia punya prinsip seperti itu. Sedangkan Martin, aku harus punya perencanaan dulu. Siapin dana, mau bikin apa, mau buat apa aja. Nah satu waktu mereka sebagai tim pergi dalam pelayanan. Tiba-tiba waktu pergi dalam pelayanan itu, karena ada suatu longsor di jalan yang mereka lalui, mesti nginap di hotel. Nah semua persediaan itu habis. Tapi tiba-tiba Martin keluarkan cash flow-nya. Dia punya duit. Dia bisa beli makanan, dia bisa apa? Kebutuhan itu bisa dia buat. Tapi dia tetap berbaik hati juga kepada Markus. Tiba-tiba Martin bilang, wah saya punya kesempatan untuk mendidik si siapa? Markus ini. Markus, berarti prinsip hidup saya yang benar dong. Saya punya perencanaan, ada siap uang. Kamu mana? Tiba-tiba Markus bilang, aku juga dong. Karena Tuhan baik sama saya, dia pakai kamu untuk mentraktir saya. Jadi sama-sama kan, semua itu benar, enggak salah. Tapi makanya itu loh, janganlah bertentangan bagi orang lain berguna. Kalau bagi kamu tidak berguna, sama-sama menghargai. Itulah orang yang tahu membangun hidup untuk berdampak. Kalau berguna yang kita bangun, kita akan melihat di mana kita berada. Orang melihat Yesus dalam hidup kita tetap akan menjadi berkat bagi orang lain. Jadi saya berharap ibu-ibu, woman of impact. Janganlah menganggap diri saudara hebat, orang lain lemah, atau saudara menganggap saudara mungkin dalam hal finance, berduit, bisa buat segala-galanya. Jangan menganggap orang yang kelihatannya keuangannya pas-pasan. Belum tentu, kita butuh satu yang lain. Jadi kita perlu bangun yang berguna, selama itu dasarnya kebenaran. Ya. Soal makan minum enggak usah ribut. Saudara suka makan apa, selama itu berguna, silakan. Kalau enggak untuk diri saudara, enggak perlu. Olahraga apa? Saudara yang saudara berguna bagi saudara, silakan. Orang lain ada yang dia buat berguna, enggak usah kita ribut. Saudara bisa lihat kan contoh, ada orang 107 tahun masih goes, naik sepeda. Ada orang, jangankan naik sepeda, jalan pun sudah tertati-tati, umur 65 tahun. Tapi ingat, apa perlu itu dihina? Kita perlu saling bangun untuk diberkati, menjadi berkat. Saya harap saudara setuju itu. Kalau setuju saudara, sekalipun online, senyumlah dengan diri saudara. Tapi kalau ada suami di samping saudara, anak, senyumlah dengan mereka. Supaya kita makin mengerti. Semua kita ini berarti apa yang Tuhan berikan kepada kita. Selama itu dasar kebenaran, berguna, jadi perlu dibangun. Itu tentang useful. Sekarang kita lihat build itu I-nya atau inner self, yaitu manusia batin. Kita lihat 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi yang perlu dibangun ini adalah inner self, manusia batin, bukan casing. Ibu-ibu senang bermake up, sah-sah saja. Punya tas yang bermahal, bermerek, LV, Hermes, sah-sah saja. Tapi ingat, itu bukan esensinya. Esensinya manusia batin. Tekanan, himpitan apapun datang, kita tetap enjoy, kita tetap bersuka cita. Karena manusia batin kita yang dikuasai oleh Kristus, itu yang perlu dibangun. Makanya kita lihat dalam menghadapi COVID-19 ini, karena manusia batin itu tidak dibangun, banyak orang dikuasai khawatir dan ketakutan,
hidupnya jadi bingung. Dan banyak sedikit kita lihat dalam keluarga bercerai. Banyak yang putus asa mau bunuh diri. Itu terjadi. Ya, di mana-mana. Gereja mana-mana itu banyak terjadi. Makanya mari kembali, manusia batin ini perlu dibangun. Insight ini yang terpenting. Siapa dan apa yang ada dalam diri kita ini. Kalau kita bilang Yesus, dia segalanya yang kita bangun tetap betah dalam hidup kita. Itulah saudara sedang bangun manusia batin. Makanya kita perlu selalu melekat dengan dia. Manusia batin kita be strong. Ya. Tubuh saudara sementara. Jiwa kita juga yang kita bangun. Kalau dasarnya bukan manusia batin yang dibangun, tidak dipengaruhi oleh kebenaran firman. Makanya kita perlu ini selalu bangun, supaya kita semakin hari, dimanapun kita berada, senyuman kita menjadi satu gelombang kesejukan bagi banyak orang, suara kita menjadi suara kemerduan kerajaan sorga untuk orang dengar. Dan setiap gerakan kita orang melihat ada satu kegerakan roh, karena roh Tuhan yang menguasai kita. Karena manusia batin kita yang kita bangun, bukan hal-hal yang di luar. Sekalipun yang luar penting, tapi yang luar karena dipengaruhi dari dalam. Inside baru bicara outside. Jangan outside baru bicara inside. Itu yang perlu kita bangun sehingga kemana kita pergi, kita menjadi wanita yang berdampak. Baik, dan yang berikut L, yaitu likeness, keserupaan. Kejadian 1 ayat 26 kita lihat. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata, yang merayap di bumi. Artinya gini, Tuhan menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, kata sini, Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Jadi bicara kita ini perlu selalu bangun. Hidup kita ini supaya orang cuma lihat rupa Yesus Kristus Tuhan ada dalam kita. Yaitu bicara tentang likeness. Jadi itu yang perlu kita bangun. Kita mau bekerja apa aja, kita melakukan apa, orang melihat Yesus yang melakukan melalui hidup kita. Kita berkata sesuatu, orang melihat kita berkata karena Yesus yang berkata melalui kita. Bertindak apa saja, berpikir apa saja, semua orang lihat Yesus yang dampak dalam hidup kita. Kalau ini ada, itu yang kita mau bangun keserupaan. Sehingga kita suami istri pun sama. Keharmonisan itu tetap ada dalam kita. Waktu suami bermaki-maki dengan emosi, dengan kata-kata yang tidak membangun, kita tahu itu bukan gambar Tuhan. Kita tidak usah ikut-ikut terracuni dengan kata-kata itu. Kita kembangkan itu perkataan, membangun. Perkataan firman, pikiran firman. Bisa mengasihi, mengampuni mereka yang mempunyai satu perkataan yang menyakitkan. Itulah keserupaan kita dengan gambar Tuhan. Orang melihat itu, kita akan menjadi wanita yang berdampak. Dalam segala hal. Ya. Saudara suka menabur dalam gereja, itu baik. Tapi harap dasarnya kebenaran. Kalau cuma menabur bukan dasar kebenaran, untuk diri kita yang dilihat, untuk profesi kita yang dilihat, untuk kedudukan kita yang dilihat, keliru yang saudara bangun. Saudara mencari promosi sendiri. Promosi dengan kekuatan dari sendiri, itu satu waktu akan hancur. Tapi kalau datang dari Tuhan, wanita-wanita yang berdampak, saudara be strong, kuat, dan menjadi pengaruh, dan berdampak. Di mana Tuhan tempat saudara. Ini yang perlu dibangun, yaitu likeness. Dan yang terakhir, D atau D, yaitu bicara tentang apa? Dreams, impian-impian. Yohanes 17 ayat 3. Kita lihat, ini adalah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Satu ayat lagi, Yohanes 12 ayat 50. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Tadi firmannya itu adalah
yang tadi barusan kita baca, perintah-perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Sebelum yang kita baca Yohanes 17 ayat 3, bahwa hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya itu Yesus. Jadi bicara Yesus Kristus Tuhan, bicara perintah-perintahnya, jadi pada mulanya adalah Allah itu adalah firman. Jadi Yesus yang adalah firman, itu identik bahwa itulah pribadi yang harus kita mimpikan. Saudara punya mimpi apa? Tentang masa depan. Mimpi apa? Tentang pekerjaan saudara. Mimpi apa tentang keluarga? Semuanya orang mau melihat hidup kekal. Orang melihat saudara hidup selalu dalam perintahnya. Memancarkan kehidupan Tuhan. Kembali semua ke situ. Kalau enggak kita tidak akan bisa menjadi orang yang betul-betul membawa dampak. Dan ingat hidup kita ini adalah anugerah. Saudara bisa melakukan sesuatu, segala sesuatu dengan kekuatan saudara. Percayalah, itu biasa. Tapi saudara tidak mampu melakukan sesuatu. Saudara bergantung kemampuan Tuhan, itulah anugerah Allah. Grace, itulah yang disebut luar biasa. Nah, ini yang perlu kita lihat, yang perlu kita bangun, semua mimpi-mimpi kita. Selalu orang melihat hidup kekal. Pribadi Yesus, semua dasarnya adalah kebenaran. Ya. Kalau orang sudah bangun seperti itu, hanya kebenaran. Dia tidak peduli orang mengintimidasi dengan hal-hal yang negatif. Dia tetap percaya. Tuhan itu segalanya. Saya ada satu ilustrasi contoh, yaitu macan dengan keledai. Macan ini raja hutan, pinter. Ya, makanya dihargai, dihormati, punya kuasa, kekuatan di hutan. Satu waktu keledai datang, ngomong-ngomong dengan dia. Chan, kamu tahu enggak rumput itu warna apa? Macan bilang warna hijau dong. Si keledai bilang, enggak, biru. Satu hijau, ribut. Saking ribut itu keledai bilang, cari temanmu, juga raja hutan. Ketemulah singa. Singa, temanmu bilang kata rumput itu hijau. Ternyata biru kan? Coba ngomong ke dia. Kalau dia salah, beri dia hukuman. Setidaknya 3 bulan puasa ngomong. Ternyata singa bilang, betul keledai. Rumput itu warna apa? Biru, bukan hijau. Waduh. Kaget si macan, kok bisa bilang biru ternyata kan hijau. Begitu senangnya keledai berlompat-lompat, bergirang-girang. Dia bilang, akulah pemenang. Tiba-tiba dia pergi tinggal hanya singa dan macan. Macan bilang, kok bisa kau bilang rumput itu apa? Warna apa? Biru, kan hijau. Macan ngomong, singa ngomong gini. Chan, kita berdua ini kan selevel. Raja hutan. Keledai itu kan kamu tahu binatang bodoh. Ngapain kamu berurusan dengan hal-hal yang bodoh? Kedudukanmu sebagai raja hutan. Dia itu tidak punya apa-apa. Kamu ikut-ikut mau dipengaruhi. Maka hari ini belajar kamu. Jangan menjual kedudukanmu. Jangan menjual yang sudah kamu punya tempat untuk dengan hal-hal yang murah. Saudara, itu satu ilustrasi ibu-ibu. Hal ini juga belajar dengan kita. Kita punya firman. Kita punya pribadi yang hebat. Pribadi itu yang menguasai kita. Mari mimpi-mimpi kita, semua ada nilai-nilai kebenaran. Hanya orang melihat mimpi itu ada Tuhan menyertai kita. Ngapain kita terintimidasi dengan dunia, cara-cara yang mau melemahkan kita dengan yang tidak berguna. Mari ibu-ibu bangkit, bangun mimpi-mimpi saudara. Bermimpilah, bukan ngelamun. Bermimpi dengan nilai-nilai kebenaran, yaitu hidup kekal, pribadi Tuhan. Kalau ini ada dalam kita, saya percaya kita melihat di mana kita berada ditempatkan, kita menjadi wanita yang berdampak. Saya berharap sharing yang singkat ini, dalam waktu yang singkat ini, bisa membawa inspirasi pada ibu-ibu, woman of impact, di mana-mana untuk diberkati, dan menjadi berkat dan berdampak. Tuhan Yesus memberkati, Jesus love you abundantly. Tuhan mengasihi saudara, berlimpah ruah. Baik, sebelum kita masuk dalam doa berkat, saya mau berdoa untuk saudara, ibu-ibu yang mengikuti online ini. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran yang kau percaya pada hamba-Mu untuk belajar menyampaikan, untuk mereka membangun hidup mereka menjadi wanita yang berdampak
di mana saja Tuhan tempatkan. Dan hari ini, di mana aja mereka nonton, di ruangan tamu, ruangan makan, di mana saja. Hamba berdoa, sehingga hadirat-Mu turun di setiap ruangan itu. Pengurapan-Mu turun di setiap ruangan itu. Untuk membawa roh mereka bernyala-nyala, jiwa mereka sampai juga makmur, tubuh juga mereka selain sehat makmur. Sehingga mereka betul-betul mulai ambil putusan membangun hal-hal yang mereka dengar ini. Ya, supaya betul-betul hidup mereka bernilai. Orang melihat Tuhan dalam hidup mereka. Nah, bagi mereka juga yang hadir, yang mengikuti ibadah ini melalui online, mereka yang sakit, aku percaya juga saat ini. Aku katakan dalam nama Yesus Kristus Tuhan, sembuh. Bahkan yang tidak mungkin misalnya cacat tubuh mereka. Aku bisa percaya bahwa kuasa penciptaan itu turun untuk mereka mengalami penciptaan yang baru. Bahkan yang lemah jadi kuat, sakit sudah sembuh. Bahkan keluarga mereka mungkin yang saat ini sedang berada dalam ambang kehancuran. Dikembalikan pulih dan harmonis kembali. Anak, cucu, menantu, semua aku percaya. Dan mereka yang dalam kesedihan, sukacita ilahi turun di setiap ruangan yang mereka sedang mengikuti ibadah ini. Turun penuhi mereka. Sungai kesukaan itu turun untuk mereka. Segala-galanya aku percaya. Dan Tuhan walaupun ini melalui online, aku percaya doa ini tidak bisa dibatasi dengan apa saja. Tembus masuk dalam lubuk hati mereka. Untuk mereka dijamah, ambil keputusan menjadi wanita-wanita yang berdampak. Tuhan terima kasih. Hamba percaya waktu hamba sebelum memanggil namamu, engkau sudah mendengar. Itu firman-Mu yang berkata dalam Yesaya 65 ayat 24. Waktu kami sedang berbicara tentang kebenaran-Mu, aku percaya Tuhan sudah dengar. Dan ini terjadi untuk Women of Impact. Ibu-ibu yang mengikuti ibadah ini. Bahkan mereka akan teruskan ini kepada yang lain-lain. Untuk mereka menjadi berdampak dengan apa yang mereka dengar, mereka ikut ibadah ini menjadi berkat. Terima kasih Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Dan aku percaya terjadi dengan kekuatan, cara, kehendak-Mu, dan semua untuk kemuliaan-Mu. I love you, Father, Jesus, Holy Spirit. Haleluya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur. Amin. Baik, wanita-wanita yang hebat, dahsyat karena Yesus hidup dalam saudara. Women of Impact, wanita-wanita yang mau menjadi dampak bagi banyak orang dan di kota di mana sudah berada. Tadi sudah dengar kebenaran-kebenaran firman, kata build, yaitu bright future, masa depan yang cerah, useful, berguna, inner self, manusia, batin, likeness, keserupaan, dan terakhir kata D atau D, dreams, impian-impian. Mari bangunkan hal-hal ini untuk saudara menjadi wanita yang berdampak. Dan mari di mana saudara berada, dalam sikap apa saja, terimalah berkat, kasih daripada Bapa yang melimpah. Kasih itulah yang membuat kita terjawab segala kebutuhan kita. Karena dia menggendong sebab ibu-ibu semua, sampai masa putih rambut dia tetap menggendong. Dan juga berkat dalam Yesus yang hebat, ajaib. Nama itu nama yang perkasa. Setiap persoalan apa yang ibu-ibu hadapi, sebut nama itu dari hati percaya lidah mengaku. Semua masalah saudara, saya yakin pasti terjawab. Setelah dia membawa satu kekuatan bagi hidup saudara. Dan Roh Kudus akan terus melatih, membimbing saudara. Dialah yang membawa saudara menghadapi segala tekanan-tekanan persoalan. Jangan takut dan mundur, tetap berdampak dengan nilai-nilai kebenaran. Karena dia adalah pelatih pengajar yang hebat. Yang akan membawa saudara terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Mengatasi setiap persoalan. Bukan persoalan itu di atas saudara atau menerjang saudara. Tapi persoalan itu di bawah. Karena Tuhan jauh lebih besar dari masalah saudara. Terimalah berkat ini, dialah yang melatih saudara. Terima berkat ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yaitu Yesus Kristus Tuhan.
Haleluya. Yang percaya, yang mengikuti ibadah ini, mari bersama-sama katakan, amin. Terima kasih Pendeta Frankie Utana untuk firman-Nya yang sangat memberkati kami semua. Inti khotbahnya adalah untuk membangun hidup kita, fondasinya adalah Tuhan Yesus Kristus. Semakin banyak tekanan, himpitan, problema yang kita hadapi dalam hidup ini, maka semakin besar waktu yang kita perlukan untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena segala perkara hanya dapat ditanggung bersama Dia. Untuk mempunyai hidup yang berdampak dimanapun kita ditempatkan, maka kita harus membangun hal-hal berikut ini. B. Bright future adalah masa depan yang cerah. U. Useful, mengejar semua yang berguna di dalam hidup ini. I. Inner self, yaitu untuk membangun manusia batinia dengan selalu melekat dengan Tuhan Yesus. L. Likeness, yaitu menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. D. Dreams, mimpi-mimpi kita adalah nilai kebenaran. Dan Yesus adalah firman, Dialah yang harus selalu kita mimpikan. Jangan lupa ladies, jika kita diberkati dengan firman hari ini, share link online service ini agar bisa memberkati banyak orang. See you ladies, God bless you.